warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa usolli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali membaca Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, murid dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan berkaitan tentang al-ulu wal ma'iyah, ya, keluhuran atau ketinggian Allah Subhanahu wa taala, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, wal ma'iyah, dan juga kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dari al-ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, adalah berkaitan dengan apanya? Ilmunya, bukan berkaitan secara apa? Zatnya. Dan alhamdulillah kemarin ya sudah kita sampaikan, kita bacakan 18 dalil ya, terkait tentang apa? Allah Subhanahu wa taala fauqa ala arsyihi, ya, seperti itu. Dan alhamdulillah waktu pengajian hari Ahad ya juga disinggung kembali oleh Ustadz kita, Ustadz Misbah hafizahullah ta'ala, gitu ya. Sehingga itu bisa melengkapi, ya, walhamdulillah. Ya. Para ulama mereka, kita lanjut syarahnya. Para ulama mereka membagi al-ulu, ya, itu menjadi 3, ya, menjadi 3. Nah, berarti udah ada pemberitahuan dari admin ini. Bentar ya, kita share biar ummahat dan akhwat yang ada di rumah bisa menyimak. Ya, barakallahu fikum. Para ulama membagi 3 jenis al-ulu. Yang pertama ulu qahar. Ya, tidak saya terjemahkan dulu. Ulu qahar. Yang kedua ulu sya'n. Ya, ulu sya'n. Yang ketiga ulu zat. Yang ketiga ulu zat. Baik, penjelasannya. Amma ulul qahar famaknahu, ulul qahar maknanya adalah la mughaliba wa la munazi'a lillahi subhanah. Tidak ada yang mengalahkan dengan bukti, ya, wala munazi'a, dan juga tidak ada yang menyelisih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ulul qahar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi, ya. Maha tinggi, tidak ada yang mengalahkannya. Bahkan semisalnya bukti itu ditunjukkan, tidak ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan demikian pula tidak ada yang menyelisihinya atau tidak ada yang mendebatnya. Bal kullu syai'in tahta qahrihi wa sultanihi subhanah. Bahkan semua sesuatu itu berada di bawah qaharnya, ya, di bawah kendalinya dan juga di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Ta'ala berfirman di surat Shad ayat 65. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Tidak ada sesembahan ya yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Al-Wahidu yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Qahhar, mengalahkan. Yang Maha mengalahkan. Wa amma ulu sya'an, adapun ulu sya'an maksudnya adalah anallah ta'ala an jami'in niqaisi wal uyubil munafiyati lil uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala ya terbebas dari seluruh kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala terbebas dari seluruh kekurangan, dari seluruh uyub, aib-aib. Allah nggak punya kekurangan, Allah nggak punya aib. Yang dimana kekurangan dan aib ini al-munafiyah. Dapat apa? Menafikan uluhiyahnya, menafikan rububiyahnya, asma dan sifatnya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabirhu takbira. Wa qul, dan katakanlah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang lam yattakhid waladan, tidak memiliki anak, walam yakun lahu syarikun fil mulki, dan yang tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya atau dalam kerajaannya, walam yakun lahu waliyun minadh-dhulli, dan tidak ada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan hina ya, dan Allah tidak memerlukan penolong. Maaf. Wa kabbirhu takbira, agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Ya. Yang namanya anak ketika disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akan menjadi aib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak disematkan segala hal yang sifatnya naqais dan juga al-uyub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun ulu zat, ya, ulu zat berarti jenis ulu yang ketiga ya. Ulu zat maknanya adalah anallaha alin bizatihi ala khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala alin, maha tinggi zatnya atas makhluknya. Ya, Allah maha tinggi ya, zatnya di atas makhluknya. Wa min adillati ala uluwillahi subhanahu wa ta'ala ala arsyihi, di antara dalil yang menunjukkan ketinggian Allah, ya, keluhuran Allah, ya, ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah Ar-Rahman ya alal arsyistawa. Berada ya, beristiwa di atas arsy-Nya, di surat Thaha ayat 5.
Ai kata Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah ta'ala, ala wartafa. Ya ala tinggi, wartafa ya, sama ya, ala wartafa tinggi ya, meninggi begitu, maaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lamma qadal khalqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi penciptaannya atau telah menyelesaikan penciptaannya, kataba indahu fawqa arsyihi, dia menulis ya di sisinya, di atas arsy-Nya, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, sabaqat ghadabi, mendahului murkaku. Ini berkaitan dengan masalah al-ulu ya, ala arsyihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ar-Rahman ya istiwa 'alal arsy, berada di atas arsy. Lahu ma fis samawati, baginya segala apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta apa-apa yang ada di antara langit sama bumi. Wa ma tahta thara, dan yang ada di tanah. Wa in tajhar bi qauli, ya jika kamu mengeraskan perkataanmu, fa innahu, maka sesungguhnya Allah, ya'lamu sirra, mengetahui as-sirra, mengetahui rahasia, wa akhfa, yang lebih, dan juga mengetahui yang lebih tersembunyi. Ya. Ini diantara dalil yang tadi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan antara istiwanya Allah di atas arsy dengan apa? Ilmunya ya, yang mengetahui segala hal yang sifatnya apa? Rahasia. Sama akhfa. Akhfa itu yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Apa itu? Yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Kalau kita ngomong rahasia gimana? Ini rahasia ya, jadi kasih tahu yang lain. Enggak. Apa yang dimaksud dengan akhfa? Yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Hah? Batin. Apa maksudnya batin itu? Sesuatu yang terbesit di batin, di hati. Mungkin orang lain menyampaikan rahasia kepada kita, atau mungkin kita menyimpan rahasia. Ya. Bisa saja ada terbesit dalam hati. Nyeletuk apa gitu hati kita, berkaitan tentang masalah mungkin rahasia itu, ataukah hal-hal yang lainnya yang tiba-tiba ada atau terlintas dalam hati, terbersit dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Mengetahuinya ya, ini. Maka sebaik-baik seorang muslim adalah meskipun yang terbesit dalam hati itu adalah yang baik-baik saja. Ada tetangga kita mendapatkan kenikmatan, lisan kita bilang apa biasanya? Masya Allah. Oke, hati kita gimana? Terbesit, alah ngonotok. Misalnya kayak gitu. Itu kan akhfa, yang tersembunyi ya, yang lebih yang lebih tersembunyi dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika ya hambaku bertanya kepadamu tentangku, sesungguhnya aku qarib, dekat. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 186.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi tad'una aqraba ila ahadikum min unuqi rahilati ahadikum." Min unuqi rahilatin ahadikum. Ya, yang kalian seru adalah Rabb yang lebih dekat kepada kalian daripada urat leher unta kalian. Nah, maka dalam menyuruh Allah Subhanahu wa taala gak usah banter-banter. Ya, wis banter nganggo mic, nganggo toa. Wih, masyaallah. Ya. Kemudian jam 11 malam nyampe jam 2 pagi. Nah, gak usah banter-banter, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalil-dalil yang tadi ya di surat Toha ayat 5 sampai apa? Sampai berapa tadi? 7 ya. Al-Baqarah 186 dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan, ini semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qaribun minna, dekat dengan kita. Yasma'u kalamana, mendengarkan perkataan kita, mendengar perkataan kita. Wa yara af'alana, dan melihat perbuatan kita. Wa ya'lam ahwalana, dan mengetahui keadaan kita. Ya. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala apa? Maha tinggi. Ya. Kemudian Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Al-Wahidus Samad, laisa lahu sahibatu wala walad, jalla anil mathil, fala syabiha lahu wala adil, as-sami'ul basir, al-alimul khabir, al-mani'ur rafi'. Ya. Kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, al-wahidu, apa ini maksud dengan al-wahidu? Maha esa dalam apa ini? Maha esa dalam al-wahidu fi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Maha esa dalam zatnya, dalam nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Falillahu la syabiha lahu fi asma'ihi wa sifatihi wa zatihi. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menyerupainya. Ya, tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam asma, nama-nama maupun zatnya. Wala matsila lahu, tidak ada yang semisal dengannya. Wala nadda lahu, tidak ada yang sepadan baginya. Wala didda lahu, tidak ada yang berlawanan baginya. Wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan ya kecuali Allah Al-Wahidu, yang Maha Esa, Al-Qahar, yang Maha mengalahkan. Apa maksudnya? Al-ma'budu bihaqqin, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah Ta'ala. Al-mutafarridu fi zatihi wa sifatihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Maha Esa, ya, Maha Tunggal dalam zat dan sifatnya. Al-Qahhar, maksudnya apa? Al-Qahhar alladzi la yughallibuhu mughalib wa la yu'aniduhu mu'anid. Tidak ada yang mengalahkannya, tidak ada penakluk yang mengalahkannya, dan tidak ada penentang yang menentangnya. Itu namanya Al-Qahhar. Ya, tidak ada penakluk yang mengalahkannya
Ya, tidak ada penentang yang menentangnya. Beda dengan siapa? Dengan makhluknya, dengan manusia. Misalnya dia seorang penakluk, ya, tentu dia akan apa? Ditaklukkan kembali. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya. Perkataan Imam Al-Muzani As-Samad. Ya. Maksudnya apa As-Samad? Ai alladzi yasmudul khalaiq ilaihi fi hawaijihim. As-Samad maksudnya adalah yang para makhluk itu bergantung kepadanya, ya, pada setiap kondisi. Makhluk-makhluk yang para makhluk itu bergantung kepadanya pada setiap apa? Kondisi. Sehingga kata Syekh pensyarah maksudnya al-makhluqu idza arada syai'an fa innahu yaqsidu rabbahu subhanahu wa ta'ala. Makhluk jika dia menginginkan sesuatu, maka dia apa? Akan menggantungkan urusannya itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sayyidul ladzi qad kamula fi sududihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-sayyid yang sempurna dalam kemuliaannya. Wasyarif alladzi qad kamula fi syarfihi. Allah ya asy-syarif yang mulia. Allah adalah yang maha mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya atau kehormatannya. Al-Azim, Allah adalah Al-Azim yang maha agung, yang maha besar, yang sempurna azamatihi keagungannya. Allah Al-Halim, Allah yang maha lembut, alladzi qad kamula fi hilmihi, yang sempurna kelembutannya. Allah Al-Alim yang maha mengetahui, alladzi qad kamula fi ilmihi, yang sempurna ilmunya. Allah Al-Hakim, Allah maha bijaksana, alladzi qad kamula fi hikmatihi, yang sempurna kebijaksanaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mohon maaf, ketika orang-orang musyrikin mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin bilang begini, unsub lana ya rabbaka, beritahukan nasab Tuhanmu kepada kami. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Fas-samad ya, alladzi lam yalid wa lam yulad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad, semua makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sekutu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Ya. Kenapa demikian? Li'annahu laisa syai'un yuladu ila sayamut. Karena tidak ada sesuatu yang dilahirkan kecuali pas dia apa? Mati. Wa laisa syai'un yamut ila sayuwarras. Dan tidak ada sesuatu yang meninggal atau yang mati kecuali apa? Dia akan mewariskan.
Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wala yamut wala yurath. Allah Subhanahu wa taala tidak mati dan tidak mewariskan. Dengan demikian walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak ada perkataan son of God anak Tuhan, ya, atau istri Tuhan atau yang lain-lainnya. Ya, tidak kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi. Karena itu semua ya adalah kekurangan, sifat yang kurang, sifat aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan laisa lahu sahibata wala walad, perkataan Imam Al-Muzani, tidak ada baginya, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala, sahibah. Apa maksudnya sahibah? Istri, wala walad, dan juga anak. Kenapa? Karena li'anna zauzata sifatun naqs wa kadzalikal walad. Karena istri itu di antara sifat yang kurang, ya, tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, al-insan yahtaju ila zaujah, manusia itu butuh kepada apa? Istri. Karena kenapa membutuhkan istri? Karena membutuhkan untuk pemenuhan hajatnya dan lain-lainnya. Ketika disematkan Allah Ta'ala memiliki istri, maka ini sifat yang kurang bagi Allah. Gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pemenuhan hajat kepada istri. Berarti kan kalau begitu punya nafsu, ya. Maka itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahtaju ilal walad, dan manusia itu mereka juga butuh kepada anak. Dalam rangka apa? Karena dalam rangka untuk menyokong dirinya dan selainnya. Artinya menyokong dirinya, orang itu kan dia bangga dengan memiliki anak. Ya, dia bangga dengan memiliki anak, dan anak itu akan menjadi penerus bagi dirinya. Yang namanya penerus itu menjadi ahli warisnya. Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Kalau Allah punya anak, berarti Allah harus apa? Mewariskan, ya, kepada anak tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin ayat 3, mattakhadha sahibata wala walad. Allah tidak mengambil istri dan juga tidak mengambil anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Orang-orang musyrikin mereka menganggap para malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Ini tentu, ya, sesuatu yang batil, ya, pernyataan yang batil. Perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, jalla anil mathil, Allah suci dari yang semisal. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala suci secara zatnya, secara sifat-sifatnya dan asma'nya, ya, dari yang semisal atau dari yang menyerupai. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa atau semisal dengannya sesuatu apapun, dan dia maha mendengar, maha melihat, ya. Perkataan Imam Muzani, fala syabiha lahu, dan tidak ada yang menyerupainya, baik dalam asma dan sifatnya maupun zatnya. Dan para ulama yang mereka telah mengkafirkan atau menghukumi kafir bagi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Perkataan Imam Al-Muzani wala adil, maksudnya adalah
tidak ada yang semisal baginya, tidak ada yang sejajar baginya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara, sekufu, sebanding, semisal sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Muzani mengatakan As-Sami'ul Basir. Allah As-Sami' Al-Basir, maksudnya adalah yang luas, ya, sam'uhu, pendengarannya, jami'al masmu'at, yang mencakup segala apa yang didengar, wa wasi'a basaruhu jami'al basarat, dan yang luas, ya, penglihatannya, ya, mencakup seluruh segala hal yang yang dilihat. Fala yagibu anhu sautun, tidak ada yang gaib darinya suara, sesuatu apapun itu, enggak ada yang tidak diketahuinya, tidak ada yang terhalang baginya, tidak ada perbuatan yang tidak diketahuinya, dan seterusnya dari kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan sifat-sifat Allah ataupun asma-asma Allah. As-Sami'u Al-Basiru, ya. Oleh karena itu, kata Syekh, barang siapa yang merealisasikan iman dengan dua nama ini, apa tadi? As-Sami'u sama Al-Basiru, ya, falan yatakallama bi kalimatin la turdiyallahu subhanahu, dia tidak berbicara dengan satu kalimat yang Allah tidak ridho, yang tidak diridhoi oleh Allah, karena dia meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar apa yang dia ucapkan. Dan dia tidak melakukan yaf'alu fi'lan la yurdiyallahu subhanahu wa ta'ala, dia tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, fa innahu yusari'u ila taubati wal aubati ila rabbih, segeralah dia bertobat dan kembali kepada Allah Ta'ala, hatta yaghfira lahu dzalika, sampai Allah mengampuninya. Ini bagi siapa? Bagi orang yang tergelincir dalam kesalahan, ya, tergelincir dalam kesalahan, segera bertobat, segera kembali kepada Allah. Maka bagi yang merealisasikan iman dengan dua nama ini, As-Sami'ul Basir, falahun wa sa'adatun lil insani fid dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan bagi seseorang di dunia dan juga akhirat. Ya, kembali lagi kepada pengajian kita yang tadi pada maghrib, ya, dia akan senantiasa muraqabatullah. Allah itu mengawasi dia, ya. Karena Allah As-Sami'u, Allah Al-Basiru, ya, sehingga dia akan menjaga perkataannya, menjaga perbuatannya. Perkataan Imam Al-Muzani, Al-Alimul Khabir, Allah Al-Alim, Al-Alimu, Al-Khabiru,
Yang dimaksud dengan al-alimu yakni al-muhitu bi jami'il asya. Al-alim maksudnya adalah yang mengetahui, meliputi seluruh segala sesuatu. Ya. Al-alim yang maha mengetahui, meliputi seluruh sesuatu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 215, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun." Apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Al-khabiru yang dimaksud dengan al-khabir maksudnya adalah bikulli ma yaf'aluhu ibadihi. Maha mengetahui setiap yang detail yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, yang detail-detailnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 234, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui yang detail yang kamu kerjakan. Lalu kata Imam Al-Muzani, al-mani'u ar-rafi'u. Al-mani' ya al-mani'u yakni al-azizu alladzi la yughallab. Al-mani' maksudnya adalah yang maha kuat, yang tidak dikalahkan. Adapun ar-rafi' ya ar-rafi' maksudnya adalah al-ali, yang maha tinggi secara zatnya, asma dan sifat-sifatnya. Cuman sebagaimana yang kemarin pertemuan sebelumnya kita sampaikan, al-mani'u war-rafi'u bukan termasuk apa? Asma Allah. Ya. Al-Imam Al-Muzani mencantumkan ini dalam rangka apa? Menyampaikan keadaan. Bukan memaksudkan al-mani'u ar-rafi'u itu adalah asma Allah. Kenapa demikian? Karena li'annahu lam yarid fi dzalika nasun ya fi kitabillahi aw sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ya, dalam nas kitabullah maupun sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan al-mani'u ar-rafi'u. Lalu Syekh pensyarah menyampaikan, wa isbatul asma tauqifiyah, penetapan nama-nama Allah itu tauqifiyah. Apa itu maksud tauqifiyah? Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Selesai, tauqifi. Enggak boleh kita menetapkan asma Allah itu berdasarkan akal maupun hawa nafsu. Ketua sing pantas nggo Allah ki iki lho namanya. Enggak. Ya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, doalah menggunakan nama-nama yang memang dia warid. Warid itu memang ada disebutkan baik oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim atau oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Hindari menggunakan nama-nama yang tidak ada dalam nas. Seperti apa? Gusti Pangeran Ngampura dan seterusnya. Apa lagi? Ya, macam-macam. Ya, macam-macam. Maka hindari nama-nama seperti itu. Sehingga Syekh mengatakan, la yajuzu li ahadin an yasbuta syai'an lillahi illa bin nassin min kitabihi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam.
Tidak boleh bagi seseorang untuk menetapkan sesuatu apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan nas, dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok nggak boleh? Karena khawatir terjatuh pada firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Berarti kita kalau begitu berbicara berkaitan dengan Allah tanpa dasar ilmu, ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingat, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu dimintai pertanggungjawaban. Ya, dengan demikian ya kita menetapkan asma Allah itu ya sesuai dengan apa yang Allah telah sampaikan dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Selesai, enak. Ya, sebenarnya urusan masalah ini simple, sehingga hindari ya doa-doa, berdoa dengan nama-nama yang tidak warid, ya, tidak sesuai dengan dalil dalam Al-Quran maupun hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.